Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya, mahasiswa KPI Fuad IAIN Sumawe. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, insyaallah. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan saya dengan mata kuliah ISBD tentunya ya. Ini merupakan kuliah perdana kita, karena masih perdana. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih itu sebenarnya ISBD ya. ISBD ini terdiri dari 4 huruf ya, I, S, dan BD. Jadi tentunya huruf tersebut memiliki katanya masing-masing. I untuk ilmu, S sosial, B budaya, dan D dasar. Jadi ISBD ini merupakan integrasi daripada 2 ilmu, yaitu ilmu sosial dan juga ilmu budaya. Nah, keduanya ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan mengapa sih kita perlu belajar mata kuliah ISBD ini, tentunya jawabannya adalah sangat penting bagi kita sendiri untuk mengetahui pengetahuan dasar mengenai ilmu sosial dan juga ilmu budaya ya, sebagai bekal kita untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, ISBD ini atau ilmu sosial budaya dasar ini merupakan pengetahuan dasar mengenai ilmu sosial dan ilmu budaya dasar. Ilmu sosial adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Maka ilmu ini sangat penting. Kita di sini nanti akan mengetahui siapa diri kita ya, dan juga peran kita, atau apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, masyarakat, berikut dengan perannya masing-masing ya, dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap individu, masyarakat, dan juga terhadap warga negara. Jadi semua itu mempunyai hubungan timbal balik. Sehingga kita di sini harus mengetahui siapa kita, apa peran kita, bagaimana pengaruh kita terhadap lingkungan tempat kita berada. Apakah kita sebagai individu, apakah kita sebagai pemuda, apakah kita sebagai masyarakat, ataupun kita sebagai warga negara. Tentunya kita memiliki peran masing-masing, tujuan masing-masing yang bermanfaat, yang terbaik bagi kita harusnya. Kemudian kita juga akan memahami kehidupan sosial masyarakat kita di lingkungan kita sendiri. Ya, dengan demikian kita akan mudah beradaptasi atau juga berinteraksi dengan lingkungan kita ketika kita memahami siapa diri kita, apa peran kita, dan juga bagaimana konsekuensinya terhadap kita dan lingkungan ya. Kemudian selanjutnya ilmu budaya. Kenapa kita perlu memahami ilmu budaya? Nah, ilmu budaya dasar di sini mempelajari tentang bagaimana keadaan budaya masyarakat sekitar, baik itu di lingkungan kita sendiri atau di tempat lain, sehingga dimanapun kita berada kita tetap bisa memahami budaya dengan mengetahui budaya sendiri, budaya orang lain, dan juga budaya lingkungan tempat di mana kita berada, baik itu di masyarakat kelompok kecil ataupun kita sebagai warga negara. Jadi kita bisa memahami dan menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan sejahtera. Ya, di sini nanti akan dipelajari bagaimana budaya-budaya yang
bagaimana budaya-budaya yang dianut, ya, budaya dasar yang dianut oleh individu itu sendiri, oleh kelompok itu sendiri, oleh masyarakat itu sendiri, dan oleh warga negara, ya. Jadi masing-masing tempat itu memiliki budaya yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, ras yang berbeda, sehingga itu juga akan memberi pengaruh terhadap individu itu sendiri, memberi pengaruh terhadap pemuda, terhadap masyarakat dalam melakukan aksinya. Katakanlah kita berada di Semau, kita memiliki ciri kehidupan masyarakatnya, kita memiliki ciri latar belakang masyarakatnya, ya, bagaimana kehidupan sosialnya, latar belakang pekerjaannya, latar belakang pendidikannya, kemudian juga budayanya yang berbeda, ya, kehidupan sehari-harinya, kemudian juga bagaimana adatnya, dan juga bagaimana hukum adat yang diberlakukan di Yayan Semawi ataupun juga di Aceh, ya. Cara berpakaiannya juga, nah ini merupakan bagian yang akan kita pelajari di mata kuliah ini nanti. Dengan demikian, ketika kita yang dari dalam masuk keluar lingkungan, kita sudah memahami bahwasanya tidak dapat disamakan antara kehidupan sehari-hari kita di tempat kita dengan kehidupan sehari-hari di tempat orang lain. Ketika kita memahami itu, maka kita akan bersikap dan mengambil tindakan sesuai dengan yang diperlukan, sehingga dalam menjalani kehidupan kita akan selalu dipermudahkan, ya, tidak ada pelanggaran, karena kita sudah memahami. Itu juga kita berada sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa kita mengikuti bagaimana kehidupan diri kita sebagai mahasiswa, peran kita, ya, sebagai mahasiswa, kemudian apa aturan yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana budaya di lingkungan kampus kita, apa yang harus kita lakukan. Itu berbeda dengan di tempat-tempat lain. Dengan memahami itu semua, maka sebagai mahasiswa sangat mudah untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, seperti sekarang kita juga memahami kehidupan sosial masyarakat dan juga budaya yang mungkin pelan-pelan akan kita pelajari bersama, yaitu segala sesuatu aktivitas dilakukan secara daring seperti ini, termasuk cara perkuliahan. Jadi saya rasa mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi kita, sehingga salah satu mata kuliah harus dipelajari ini adalah mata kuliah ISBD tersebut, ya. Mudah-mudahan sedikit gambaran yang saya sampaikan ini bisa membuka pengetahuan Anda semua mahasiswa, ibu semuanya, mengenai ISBD ini, ya. Jadi tentunya sangat perlu dan sangat penting memahami mata kuliah ini supaya kita dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman mengenai kehidupan bermasyarakat atau ilmu sosial, dan juga mengenai ilmu budaya dasar, ya, bagi kehidupan kita sendiri. Baiklah anak ibu semuanya, mungkin ini sepintas pengantar untuk mata kuliah ISBD. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran buat kalian. Nah, tentunya ibu harapkan kalian bisa memberikan tanggapan ataupun saran ataupun memberi definisi lebih luas lagi mengenai mata kuliah ini dalam bentuk tanggapan kalian nanti di chat di WhatsApp grup kita, ya. Saya memahami kita tidak bisa terus-menerus melakukan kuliah secara daring dengan menggunakan aplikasi, karena kita semua di sini tentunya tidak berada dalam tempat yang sama. Itulah karena tadi, ya, kehidupan masyarakat itu berbeda-beda, ya. Ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di kota, ada yang di desa. Nah, ini juga merupakan bagian dari yang akan kita pelajari ke depannya, ya.
batasan-batasan sehingga membatasi pertemuan kita dalam kuliah secara daring. Baiklah, silakan berikan tanggapan Anda semua sebagai respon terhadap mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.